Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Desi Ranta Buru Tarigan, SPD dengan no UKG 202500081135. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Swasta Budi Utomo, Kutaling Baru, Kabupaten Deli Serdang. Pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya kita akan mengecek absen siswa. Untuk siswa kami semuanya sudah hadir semua? Sudah. Oke, ini cek satu-satu ya. Azara Cangkana ya. Asmi Kaisan. Ade Famesa. Aira Indriani. Putri. Alif Syahrizki. Oke. Adira Larasati. Asika. Faisal Amri. Rafael. Ademes. Fajar. Gadis. Calvin. Marcel. Rafael Julius. Mesha.
Sina, apa yang terjadi jika tidak ada makanan? Makan mati. Baru apa yang dilakukan makhluk hidup agar dapat bertahan hidup? Apa yang kita lakukan? Harus menjaganya. Nah, apa makhluk hidup bisa bertumbuh sendiri tanpa bantuan orang lain? Tidak. Iya kan? Harus saling menjaga. Oke. Materi kita hari ini adalah tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita materi tentang rantai makanan, kita lihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian rantai makanan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat menyebutkan komponen dalam rantai makanan dengan tepat. Yang ketiga, memulai kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengetahui peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan penjelasan kelompok, peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan pada ekosistem dengan tepat. Oke, pembelajaran kita akan dimulai. Kita lihat tayangan video rantai makanan. Oke, bisa? Halo semuanya, sudah siap buat belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Makan dan dimakan. Ayo, siap-siap, kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus? Atau katak yang menangkap serangga? Nah, itu tadi adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau dikenal dengan produsen ke herbivora. Pemakan tubuh herbivora akan memakan tumbuhan, kemudian ke karnivora memakan daun dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki perannya masing-masing. Komponen rantai makanan yang pertama itu produsen. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Komponen rantai makanan yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkat. Konsumen tingkat 1 itu herbivora, memakan tubuh. Contohnya kelinci. Konsumen tingkat 2 adalah karnivora, pemakan daging. Contohnya ular dan katak. Konsumen tingkat 3 itu ada karnivora, pemakan karnivora lainnya. Contohnya adalah dan singa. Komponen rantai makanan yang ketiga itu pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Nah, ini dia rantai makanan. Karena matahari menghasilkan energi cair, rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis atau yang dikenal produsen. Belalang memakan rumput, berenang sebagai konsumen tingkat 1. Katak memakan belalang, katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan katak sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang memakan ular sebagai konsumen tingkat 4. Saat elang mati, jamur mengurai rantai dan pengubahnya menjadi nutrisi. Nutrisi dalam tanah, matahari dan air membuat rumput tumbuh subur. Nah, begitulah rantai makanan. Pentingnya rantai makanan. Rantai makanan sangat penting bagi
hidup makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi penduduk makan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara utama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari makanan ini disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen, sehingga akhirnya diunggahkan oleh konsumen. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai ini setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sudah paham kan tentang pentingnya rantai makanan? Berikut ini ada beberapa contoh rantai makanan dan ekosistem. Yang pertama, ekosistem hutan. Sebagai produsen, ada pepohonan. Pepohonan menghasilkan daun dimakan oleh ulat. Ulat berperan sebagai konsumen ikan sarden. Ulat dimakan oleh burung. Burung berperan sebagai konsumen ikan luar. Burung dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen ikan hiu. Berikut ini masih ada contoh rantai makanan pada ekosistem penyu. Pada rumput, rumput berperan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang berperan sebagai konsumen ikan sarden. Belalang dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen ikan luar. Katak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen ikan hiu. Ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen ikan elang. Contoh rantai makanan pada ekosistem air tawar. Berperan sebagai produsen itu ada teratai. Daun teratai dimakan oleh berudu. Berudu berperan sebagai konsumen ikan sabung. Berudu dimakan dengan katak. Katak berperan sebagai konsumen ikan hiu. Katak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ikan hiu. Contoh rantai makanan ekosistem air laut. Produsen yang berupa rumput laut atau tanaman-tanaman yang ada di dalam laut. Tanaman dan tanaman yang ada di dalam laut berperan sebagai produsen yang dimakan oleh penyu. Ikan penyu berperan sebagai konsumen ikan sarden. Ikan penyu dimakan oleh gurita. Gurita sebagai konsumen ikan hiu. Gurita dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu berperan sebagai konsumen ikan hiu. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi anak-anak ini sudah semuanya melihat apa yang ada di dalam video ini. Nah, Miss mau tanya, apa yang kalian dapatkan? Ayo. Oke, hubungan makan dan dimakan oleh sesama makhluk hidup. Sama-sama kita rantai makanan adalah hubungan antara makan dan dimakan oleh sesama makhluk hidup. Nah, Miss juga mau tanya, apa lagi yang kalian dapat di sini, Nak? Apa saja? Ada hewanan, iya kan? Ada tumbuhan. Oke. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, yang kedua, gambar rantai makanan. Tadi sudah dijelaskan di dalam video. Yang pertama yang mana? Produsen. Lalu belalang makan produsen rumput. Lalu konsumen memakan belalang. Maka
menjadi zat organik yang sederhana. Apa itu contohnya itu? Jamur. Ada bakteri. Pernah lihat jamur? Pernah kan? Kenapa dia menjadi jamur? Karena telah terjadi gugurnya tumbuhan atau hewan-hewan yang mati. Tumbuhan yang sudah gugur atau mati, dia akan menjadi jamur. Oke.
dan sawah. Yang pertama apa? Pertama